Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zul Silawanto. Udah lama kita nggak podcastan ceritanya ya. Jadi saat ini kita habis latihan ya ceritanya. Saya ingin mewawancara seorang sebenarnya orang yang luar biasa ya. Meskipun mungkin jarang-jarang muncul juga. Tapi prestasinya luar biasa loh. Sebelah saya ada Vincent Majid. Siap. Oke, Vincent Majid. Nama aslinya apa sih Vincent Majid? Vincent Majid. Itu Nggak aja. pakai D. Banyak salah MADJID. Yang benar MAJID. Majid. Siap. Majid, Vincent Majid. Oke, Vincent Majid adalah seorang fighter, belum bisa dibilang legendaris karena dia masih fighter, belum pensiun. Legendaris itu kalau udah pensiun kayak saya. Bilang legend sendiri. Tapi saya nggak bisa dibilang legend juga karena saya bukan jagoan sih, bukan juara juga. Kalau Master Jul legend benar. Pengalaman aja. Oke. Nah kemarin Vincent ini baru terdaftar di rekor muri ya. Betul. Sebagai apa itu? Saya juara 12, pernah juara di 12 bela diri berbeda. 12 bela diri berbeda. Apa ada coba sebutin? Pelan-pelan ya Master. Nah. Saya juga lupa sebenarnya. Yang pertama pasti karate, judo, terus submission grappling, jiu-jitsu, sambo, terus combat sambo, kickboxing, muay thai, kung fu toa, MMA dan pencak dor. Kung fu apa? Kung fu toa Mas. Kung fu toa apa? Kung fu dari Iran tuh, kemudian seperatan gitu. Gitu. Pencak dor. Kalau nggak salah jiu-jitsu benar. Jiu-jitsu 12 cabur loh, 12 cabur. Saya aja lupa kadang kalau nggak ini. Biasa. Jadi kalau orang mau ada passionnya di bela diri itu apa aja diikuti. Betul. Oke, sekarang kita cerita sedikit sejarahnya dulu. Pertama kali Vincent mengenal bela diri itu usia berapa, terus apa? Jadi saya pertama kali ikut bela diri itu usia 6 tahun. Jadi 6 tahun ya. Saya kan zaman saya kelas 1 SD itu saya salah satu siswa yang obesitas. Jadi sering jadi bahan lucu-lucuan sama teman-teman ya. Mungkin kalau menjurus ke bully tuh? Berapa kilo tuh umur? Waktu kelas 1 SD itu saya udah 80 kilo. Itu obesitas untuk anak kelas 1 SD. Iyalah, deket lagi 100 udah obesitas. Itu 80 kilo tuh. Kayak saya sering jadi bahan lucu-lucuan lah. Menjurus ke bully sebenarnya sih. Ya. Walaupun kan kadang anak-anak mungkin di bawah 17 tahun lebih tepatnya tuh nggak bisa bedain bercanda sama bully. Itu lah makanya tugas kita yang dewasa buat ngarahin dan jelasin ini bully loh, bukan bercandaan. Bully itu juga macam-macam, bukan hanya tindak kekerasan. Betul. Bisa verbal, bisa apa ya macam-macam. Terus ya sejak itu saya mulai belajar karate karate. Nah dari situ mungkin mulai sungkan kayak teman-teman ya, mulai sungkan. Jadi bercandanya lebih bersih lah. Ya, nggak ada yang kayak saya dipukul-pukul cubit-cubitin lah, nggak ada. Nggak berani lah ya. Apalagi udah pernah ikut pertandingan gitu kan. Waktu saya ikutannya umur 13 tahun. Ya. Kelas 6 SD. Dulu ikut karatenya apa? Inkai? Saya Inkai. Sotokan. Terus setelah karate, kemudian judo. Nah, di judo ini karirnya kayaknya cukup cemerlang ya, karena Vincent sempat menjadi timnas, 2 kali PON. Pernah ke SEA Games juga ya? Belum pernah. Jadi 2 kali PON, juara medali emas. 2008 saya PON perak, 2012 emas. 2012 emas. Ya. Luar biasa ya. Nah, perjalanan panjang Vincent dalam bela diri ini saya cukup tahu juga dia berliku juga sampai kenal beliau dari dulu. Ya, sampai akhirnya dulu ikut BJJ juga ya. Submission grappling, jadi champion juga ya. Nah, terakhir kan Vincent juga turun di MMA nih, mixed martial art. Apa sih yang yang memancing gitu, nalurinya untuk turun ke MMA, karena MMA ini kan boleh dibilang untuk orang sekelas Vincent yang beratnya badan itu juga susah dari lawan sampai sekarang. Susah gampang Mas. Gimana Bang? Sampai ke MMA. Jadi kalau misalnya boleh diperjelas mungkin. Tujuan saya dari karate belajar ke judo sebenarnya karena saya mau pengen latihan MMA sih, MMA sebenarnya. Tapi MMA gym, MMA team nggak segampang sekarang loh. Zaman dulu kita mau MMA kita harus latihan banyak bela diri. Itu juga mungkin alasan saya bisa coba sana coba sini karena apa ya? Terutama saya kelas berat kan susah Mas relawannya. Sampai sekarang sih. Jadi wadahnya ini susah Mas sebenarnya. Sebenarnya kelihatannya keren sih. Wah, juara 12 bela diri. Tapi sebenarnya kalau dipikir sedih juga karena nggak ada wadah yang tetap. Saya pindah-pindah di mana ada lawan di situ, saya samperin. Jadi ya secara tidak sengaja jadi juara 12 bela diri itu. Sebenarnya bukan kita nggak ada jarang orang-orang yang di kelas berat ya, cuman memang orang yang buat event itu kadang agak sungkan membuat di kelas berat gitu, karena mereka banyak berpikirnya tuh kelas berat tuh kualitasnya nggak bagus. Tapi padahal nggak juga ya, kita banyak
ketemu fighter emang malah justru di kelas berat itu bagus-bagus. Indonesia juga banyak sekali. Di pencak bor, kemarin lawannya siapa? Michael Speed. Michael Speed bagus tuh. Beliau legend juga tinju. Iya, legend juga, makanya banyak yang biru, cuman memang kurang terfasilitasi sih kelas-kelas berat, sama kayak Vincent, kayak Ranu, ya. Gitu. Terus saya berapa kali juga lihat turnamen maksudnya, turnamen beberapa cabang bela diri lah. Itu dibuka kelas berat dan ternyata bagus-bagus sebenarnya. Iya, karena kekurangan wadah aja sebenarnya kelas berat tuh. Karena saya juga melihat di berbagai kejuaraan di Indonesia itu banyak beberapa pertandingan juga yang pertandingan kelas berat. Sebenarnya kualitasnya bagus-bagus loh. Cuman ya itu dari kurang fasilitas, terutama di yang saat ini lagi rame lah, kayak misalnya di MMA Indonesia gitu kan, yang muncul di TV gitu. Sebenarnya kalau betul-betul fasilitas supaya kan semuanya bersaringan ya. Jadi tersaring pasti akan banyak yang bagus-bagus. Harapannya ke depan nih untuk kelas-kelas berat seperti Vincent ini gimana? Saya pastinya mengharapkan setiap cabang bela diri itu mungkin walaupun awal-awal eksibisi misalnya, tapi tetap dibuka gitu, kesempatan untuk para kelas berat itu mendaftar. Tapi kalau daftar doang nanti nggak tanding ya? Susah juga ya. Ya itu kan seleksi juga kan yang kelas berat dia kemarin, tapi nggak ada tanding juga. Ya, nah sebenarnya di kickboxing kita tuh SEA Games itu ada kelas 81 loh. Itu masih menengah maksudnya. Iya. Masih kelas berat kan 90 ke atas. Masih jauh ya. 90 ke atas sudah kelas berat. Ya. Oke, banyak cerita dari Vincent ini. Ya, cerita selama berlatih bela diri lah. Artinya dukanya itu apa? Pasti ada dukanya dong. Kalau sukanya mah banyak. Ya. Yang berasa banget waktu sejak pandemi nih 2 tahun terakhir Mas. Saya untuk dalam 20 tahun terakhir itu pertama kali saya 2 tahun nggak tanding sama sekali. Itu mungkin duka yang paling duka kali sebagai atlet bela diri. Latihan enggak, tanding juga ya. Latihan Mas. Tapi tanding kagak tanding di 2 tahun nih. Tapi dia paling parno sama Covid lah. Tapi nggak sama sekali nggak kepikiran mau pensiun sih 2 tahun kemarin tuh. Malah tetap harus cari gitu. Iya. Dan duka lainnya itu kayak daftar di sini, tato nggak ada lawan, daftar di sini, tato nggak ada lawan, daftar di sini, tato kelasnya kagak ada. Itu dukanya Mas. Kalau passionnya bertanding itu Mas Yato jangan pensiun dulu. Betul. Kenapa nanti menyesal? Siap. Jadi kalau kayak saya itu kan memang passion saya sudah selesai. Jadi saya anggap saya sudah selesai gitu kan. Makanya saya pensiunkan diri dan memang pensiun. Salah satu inspirasi saya Mas Rusuli Silwanto, 44 baru pensiun. Terhormat banget ya. Nah, jadi kan kita tuh hanya memberikan motivasi. Kalau dia di akhir-akhir saya bertanding tuh memberikan motivasi buat yang muda-muda. Lo saya aja bisa lo, maka kamu nggak bisa kan. Nah, Vince, apa namanya? Ada nggak keinginan gitu loh, bikin dojo, bikin camp gitu, yang punya sendiri gitu. Secara kan kalau saya lihat kan Vincent ini relasinya cukup orang berduit juga nih, artinya mungkin bisa cari investor segala macam. Ada arah situ sih Master, tapi mungkin berjalan gitu. Fokus utama sih sekarang tanding dan nyari duit, tanding dan ngajar. Kalau punya camp kan ngajar juga, yes, lebih enak. Terus saya juga kalau buka camp saya pengen jadi wadah buat keluarga Tiger Chef saya. Wah, itu tujuan utamanya. Mudah-mudahan saya mau cari duit. Oke, Vincent, rencana terdekat untuk fight ini apa nih? Ini Mas, saya lagi kan saya merasa saya walaupun ya saya bilang kelas berat ya, tapi saya merasa keberatan. Tujuan utama saya sekarang nurunin berat. Dalam waktu 4 bulan ini saya harus siap fight di light heavyweight lagi dalam 4 bulan ini. Light heavyweight berarti di kelas 93? 93. Mungkin walking weight-nya sekitar 100-an. Apa mungkin karena udah merasa berat, mulai ada keluhan-keluhan di tubuh atau gimana gitu? Saya berapa kali fight kayaknya merasa keberatan. Keberatan ya. Terus juga kalau kita bicara kayak fight Eropa kan untuk heavyweight itu termasuk kecil Mas. Iya, betul. Ya memang berat badan itu juga apa namanya akan mempengaruhi fisik ya. Jadi pasti semakin berat badan kita yang tidak ideal pasti fisik kita akan pengaruh gitu. Mungkin kalau di sini kan biasanya sparringnya sama anak-anak yang beratnya 70, 50 nggak berasa. Tapi kalau ketika tanding dengan orang-orang yang beratnya sama gitu kan, jadi pasti bobotnya juga betul. Tubuh kita akan menahan bobot lebih besar. Betul. Pasti akan lebih maksimal dia kerjanya gitu ya. Ganggu aja. Bisa potong. Oke. Apa lagi ya? Tadi cerita dukanya udah pada saat Covid gitu. Pernah nggak selama bertanding itu artinya blackout, KO? Saya
setelah 10 tahun terakhir baru kemana tuh sama Michael Smith tuh. Karena hook dia kayak pasti dagu, saya goyang juga mas. Tapi nggak kau sih. Tapi ya saya bukannya gimana ya, malah ya saya salut sama Michael Smith, hebat kan. Saya nggak bisa itu itu karena saya lagi silato dia lebih beruntung, nggak, emang pure itu teknik dia, teknik bagus. Ya. Dan itu suka duka saya sebagai seorang petarung ya. Itu pernah dipukul sama orang kuat tuh kehormatan sebenarnya sebagai petarung. Ya karena sebenarnya nggak ada teknik yang keberuntungan. Nggak ada. Ya, hanya kan ada satu kesalahan aja. Banyak orang yang bilang lucky blow. Ya lucky blow tuh bukan karena nggak ada lah pukulannya yang beruntung nggak ya. Ada. Itu ya karena satu teknik, udah berlatih teknik dan kebetulan lawannya lengah, makanya disebut yang lucky blow gitu. Jadi sebenarnya kalau keberuntungan itu jangan pernah teman-teman itu bertarung mengharapkan keberuntungan. Untung-untung bisa menang nih, nggak bisa. Tetap harus latihan maksimal. Persiapkan, gitu kan. Karena kita latihan udah 100% aja tuh hasilnya nggak memuaskan. Apalagi kalau kita nggak latihan 100%. Ini pesan-pesan buat teman-teman yang latihan bela diri nih. Apa nih pesan? Maksudnya kan banyak orang sekarang anak-anak nih yang pengen, Master, Bang Zuli, saya pengen latihan dong, mau jadi petarung pro, bisa nggak ya gitu. Sementara setelah kita lacak, pengalaman bela dirinya pun belum pernah gitu. Dianggapnya menjadi pro tuh segampang itu gitu. Latihan sebulan 2 bulan tuh jadi pro. Nah, dari Vincent nih, saya selalu bilang sama teman-teman tuh intinya bukan masalah bisa atau enggak sih, tapi mau atau enggak. Kalau saya bilang mau tuh artinya luas. Ya. Mau susah, mau kayak saya mau capek, terus mau gak jelas, gak jelas sih pakai atau enggak, terus sekarang ekonomi juga kembang kempis, suka duka lah, pengorbanan. Tapi saya mau, makanya saya survive bertahan. Udah hampir selama 20 tahun saya jadi atlet bela diri sampai sekarang, saya tetap mencintai dunia saya, makin cinta malah. Ya, sama, saya juga mencintai itu, tapi sekarang bentuknya lain. Kalau dulu mencintai dalam menjadi petarung, sekarang mencintainya menjadi seorang pelatih. Betul. Jadi ada kebanggaan gitu kalau melihat anak-anak yang kita latih itu menjadi juara, terkenal, sama itu kebanggaan. Cuman saya paling nggak suka kalau anak-anak yang sudah mulai terkenal terus kemudian lupa diri ya, udah merasa menjadi star syndrome. Wah, gayanya udah mulai beda nih, ya kan? Kelihatan dari posting-postingnya juga mulai aneh-aneh lah gitu. Jangan sampai ya. Saya pribadi jujur pernah kena salin, Mas. Saya pernah kena itu berapa kali. Waktu berapa kali ya? Saya lupa salin apa ya. Pokoknya saya merasa kayak gue keren banget dan ternyata nggak ada gunanya juga sih. Malah yang kadang yang ngeblok orangnya itu karena merasa udah hebat, jadinya dia nggak mau belajar lagi. Itu yang disebut mentok. Sekarang kita sendiri bikin mentok, mental block itu yang bahaya. Saya tahu tuh dan saya pernah merasakan itu. Dia dalam posisi gitu, saya tahu. Dan saya ngakuin, dan saya nggak pengen teman-teman begitu. Ya. Mental block tuh buruk. Iya, betul. Karena ketika kita mulai berbangga diri, terus mulai merasa hebat, itu biasanya pasti kita mulai lengah tuh, sedikit. Apalagi kalau awal-awal fight pro, Mas. Iya, betul. Jadi pro, masuk TV pertama kali, ya kan. Itu susah, saya yakin susah. Susah supaya nggak kena star syndrome. Star syndrome, ya. Apalagi anak-anak sekarang dengan adanya media sosial ya. Itu gampang sekali kan untuk men-star dirinya gitu. Jadi seumur saya sekarang, Mas Ru, 33 tahun, saya ada satu yang saya jaga. Jangan sampai saya kenal mental block. Saya nggak mau belajar lagi. Karena saya juga dari junior, dari senior, saya belajar, pokoknya semua saya tampung. Saya nggak, saya observasi lagi gitu. Ya, saya nggak bisa, dia karena junior, berarti lebih di bawah gue, nggak bisa. Penting. Semua bisa kita pelajarin. Ya, karena ilmu tuh nggak pernah habisnya. Apalagi bela diri itu kayak teknologi dia, selalu berkembang, ada teknologi yang baru, teknik yang baru, kayak misalnya, jurus ini, teknik ini berkembang terus ya. Jadi kalau saya bilang pribadi itu, bela diri itu seperti teknologi, selalu ada teknik-teknik yang baru yang bisa kita pelajari. Dan sama seperti Vincent, mungkin meskipun saya sekarang sudah menjadi pelatih gitu ya, yang paling senior di sini, mungkin yang mungkin juga teman-teman juga ada tahu saya punya pengalaman banyak, tapi saya nggak pernah menutup diri saya untuk berlatih ya, terlalu memperdalam gitu. Saya bisa berlatih dari siapa aja, bisa berlatih dari pelatih lain, bisa berlatih dari murid-murid saya. Seperti ke Vincent, dia punya teknik apa, pelajari, berlatih. Jadi nggak pernah putus kata berlatih, karena itu penting. Saya selalu memperbaiki teknik saya. Ketika berlatih, lihat di kaca, lihat di video. Video itu kadang bukan hanya buat gaya-gayaan, tapi untuk ngukur. Pelajari. Tendangan saya kok nggak bagus-bagus, latih tendangan lagi gitu.
mempelajari itu. Malah kadang yang berharga itu bukan yang video kita menang, maksudnya video kita kalah. Ya, kalah tuh kita belajar. Kalau menang tuh kadang kita terlalu membanggakan diri dan merasa hebat. Tapi ketika kita kalah, kalau orang mau belajar ya. Betul. Kalau kita kalah itu sebenarnya pelajarannya banyak sekali. Kadang kalah itu bukan karena kita nggak bagus. Bisa juga karena kita lebih merendahkan lawan. Lebih banyak sih meremehkan lawan. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita mau jadi petarung tuh ada 3 hal yang perlu kita siapkan sebenarnya. 1, mental. Betul. Jangan sampai kena mental block. Yes. 2, fisik. 3, teknik. Jadi teknik itu mau 3 sebenarnya. Nah, banyak dari tahun sekarang itu lebih mementingkan teknik. Jadi dia lupa dia butuh mental dan fisik. Betul. Teknik kamu sempurna, nggak didukung fisik yang bagus, juga nggak ada gunanya. Betul. Ya kan? Teknik bagus, fisik bagus, mental nggak ada. Pukul sekali, kelar sudah. Jadi kalau pelatih saya itu yang pelatih Bapak Sadek Samsudin mengatakan tuh pukulan tuh kerasnya hanya di pikiran. Ketika kita merasa pukulan itu terlalu berat, bukan itu menjadi berat. Makanya banyak orang kan yang nggak biasa dipukul, mentalnya nggak kuat ya, dicolek dikit tuh, wah udah nunduk. Nah ini yang saya bilang yang pertama itu adalah sebenarnya mental. Makanya kalau kita punya petarung, misalnya kayak Adrian tuh emang dari sononya mentalnya udah mental perang, udah batu gitu kan, jadi nggak susah untuk ngegigit dia tuh. Mental udah batu, fisiknya juga bagus, nah tinggal teknik nih. Ini kita rapiin terus, jadi udah sepaket. Jadi mental, teknik, fisik, jangan dibalik. Betul. Jangan fisik, teknik, mental nomor belakang tuh salah. Mental nomor 1. Nah, oke. Itu dia teman-teman bincang-bincang saya dengan Vincent Majid, pemegang rekor muri 12 juara 12. Pernah juara. Ada juga teman kita yang rekor muri berapa bela diri tuh yang dia pakai. Oh, siapa? Ada yang kemarin juga dapat si Sensei, Sifu ya? Ah, itu kan banyak juga bela dirinya kan. Black belt-nya banyak. Sabuk ya, Mas? Nah, sabuk. Gitu, ada juga. Kalau saya belum punya rekor muri. Ya, harusnya Master udah rekor juga. Petarung senior yang ini. Ya kalau dibilang ya pertarungan khususnya MMA gitu yang saya masih dibilang banyak sih saya pertarungannya, termasuk rekor juga sih. Saya lihat dari track record anak-anak yang bertanding di MMA sudah di One Pride lihat ya gitu. Fight saya masih terhitung banyak karena fight saya itu banyak yang nggak tercatat sebenarnya di track record saya, banyak yang nggak tercatat. Apa-apa, semangat buat teman-teman semua, motivasi buat teman-teman semua. Jadi yang katanya mau jadi petarung pro nggak segampang itu ya. Dia memulainya dari amatir dulu. Betul. Ya kan? Dan saran saya untuk teman-teman yang masih muda banget, perbanyak fight di amatir. Iya, makanya kalau kamu mau milih stylenya MMA, oke, latihan MMA, tapi tanding amatir MMA dulu. MMA itu bukan hanya kamu tanding MMA pure, kamu bisa tanding kickboxing, Muay Thai, Jiu-Jitsu, grappling, ya itu amatir. Coba semua, karena itu bagian dari mixed martial arts. Betul. Nggak tiba-tiba tuh langsung masuk ke pro, nggak bisa. Mungkin berat lah gitu ya, berat. Karena ini kalau kita bermain pro tuh taruhnya nyawa. Saran saya sih ya itu, kalau yang untuk yang masih muda-muda banget, dan yang baru terjun nih, perbanyak fight di amatir dulu. Oke, sekarang kuncinya nih, kalau untuk MMA apa yang harus diperkuat? Mental, Mas. Bukan, teknik apa yang harus diperkuat? Mental pasti. Harus bisa segala aspek sih. Nah, yang paling menurut Vincent nih, yang paling harus diperkuat. Kalau berdasarkan kepada artikel yang saya baca di luar sih harus bisa banting. Saya selalu ngasih gambaran nih apa ya? Ini permainan atas, ini permainan clinch bantingan, ini permainan bawah. Nah, kalau udah bisa bantingan, ke atas cuma sejenjang, ke bawah cuma sejenjang. Tapi kalau kita dari atas, turunnya 2 jenjang nih ke bawah. Ya, kalau kita dari bawah, ke atasnya 2 jenjang nih. Nah, kalau ada saran ya belajar yang bantingan dulu. Apa sih? Kayak gulat, sambo, judo. Kalau memang sih paling efektif gulat ya sebenarnya. Betul sih. Bandingan gulat, karena kan memang tuh nggak pakai baju ya, jadi lebih ke biasanya pegulat itu lebih cepat, yang saya bilang lebih cepat ke atas, cepat ke bawah. Contoh Ronnie Eko ya, Ronnie Eko yang makanya dia nggak usah pusing-pusing bayar tengah lagi, tengahnya udah bisa soalnya. Ronnie Eko kan juara gulat, jadi dia belajar di MMA-nya gampang. Sekarang strikingnya malah berkembang bagus, submisinya juga berkembang bagus. Jadi memang kembali pelatih saya juga bilang gitu, Mas Arya bilang satu keunggulan orang-orang yang biasa bermain ground gitu, nempel gitu, itu mentalnya lebih kuat. Contoh gini, orang yang biasa bermain stand up, begitu dibobar, di tok dia mundur.
Tapi kalau orang biasa main takedown banting itu, begitu dipukul dia merapat. Oh, ditabrak. Iya, buat dia merapat itu adalah perlindungan terbaik. Betul. Jadi sebenarnya kalau untuk MMA mental itu orang-orang gitu. Betul. Ya, basic gulat apalagi. Lebih cocok kalau. Ya, lebih cocok. Bohong dia pasti akan merapat. Begitu jatuh dia akan merapat. Ya, beda lah stand up. Stand up begitu dipukul dia akan mundur. Bukan nggak bisa, cuman mungkin lebih apa ya? Ya itu bilang jangan dipelajari udah kali panjang. Itu relasinya apa ke yang Vincent bilang tadi. Karena dia di tengah harus bisa banting, jago banting pasti ke atasnya gampang, ke bawahnya gampang. Itu gambaran saya sih. Yes. Dan ternyata emang kebukti banyak sih. Kebukti sih, memang kebukti sih. Ya, ngobrol kita cukup sampai sekian dulu. Udah malam ya, kita harus pulang. Makasih Vincent sudah berbagi pengalaman ya. Pesan terakhir, satu pesan sebelum kita tutup buat teman-teman di rumah. Pesan terakhir video, apa ya? Ya sebenarnya nih Master, kalau bicara, kalau kalian bertanya, aku bisa nggak sih jadi karakter? Bukan masalah bisa atau enggak, mau susah, terus mau ngerasain apa, melarat ya. Mudah-mudahan, kalau kalian mau, Tuhan pasti ngasih jalan buat kalian. Ya, pasti. Amin. Sesuatu tuh harus yang betul-betul ditekun itu pasti ada jalannya. Jadi kalau apa ya, passion itu kalau ditekuni dengan baik itu pasti akan sampai ke puncaknya gitu. Itu nggak akan, Tuhan nggak akan nutup rezeki dari situ. Selama kita serius. Susah senang di jalan. Tinggal tunggu waktunya aja, yang penting jalani semua. Hidup itu adalah tentang proses, bukan tentang hasil. Kalau kita jalanin proses, pasti ada hasilnya. Betul. Apapun hasilnya, mau hasilnya di atas atau di bawah, selama kita hidup dalam jalanin proses, nah, kita sudah bersyukur. Betul. Saya udah jalanin prosesnya kok, saya udah lakukan semuanya kok, saya udah berkorban apa, ya kalau hasilnya begini itu kena yang di atas. Tapi belum jalanin proses, mintanya hasilnya baik. Oh, itu dia. Jadi life is about process, not about result. Oke? Makasih. Banyak ini semester, banyak kayak apa? Ada yang luar latihan kok. Saya nggak bisa kayak abang gitu, nggak bisa kayak coach. Wah, gue latihan udah 20 tahun, dari gitu. Latihan dari kecil, kamu latihan beberapa bulan. Tapi ada juga sih yang memang bakat ya. Prodigi lah juga, prodigi bakat. Jadi begitu dilatih sebenarnya bawaan diri ya. Bawaan diri. Mentalnya bagus cepat. Bakat tuh ada, tapi bakat tuh bisa kalah sama kerja keras kan. Iya, betul. Apalagi kalau udah bakat kerja keras. Yes, Oke, terima kasih Vincent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.